Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nutia Rahmatin. Saya mahasiswa program Pascasarjana di Universitas Ahmad Dahlan Jogja dengan program studi Magister Pendidikan Matematika. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan sedikit bagaimana bentuk proses saya ketika saya menempuh mata kuliah magang dan turun magang langsung di kampus Universitas Ahmad Dahlan Jogja pada mahasiswa S1 dengan program studi pendidikan matematika di semester 3. Nah, adapun mata kuliah yang saya ambil waktu saya turun magang ialah mata kuliah statistika. Nah, adapun deskripsi singkat mata kuliah statistika itu ialah mempunyai tujuan untuk menyiapkan dan membekali mahasiswa tentang statistika yang nantinya akan digunakan ketika menjadi seorang pendidik atau guru. Nah, pada mata kuliah ini membahas tentang konsep data dan informasi, proses pengumpulan, pengajian, dan interpretasi data. Pokok materi mata kuliah ini meliputi pertama konsep data dan ukuran data statistik, yang kedua pengukuran data, ketiga penyajian data, keempat indeks, dan kelima data time series. Nah, selanjutnya adapun tujuan pembelajaran dalam statistik deskriptif, mahasiswa akan belajar konsep data, metode pengumpulan data, dan teknik penyajian data, serta interpretasi data untuk menyediakan informasi ekonomi. Nah, adapun tujuan khusus dari mata kuliah ini adalah pengenalan konsep-konsep data statistik, yaitu pengertian, pengumpulan, dan penyajian data. Yang kedua, menggunakan software statistik untuk menganalisis dan data statistik. Selanjutnya, menginterpretasikan data secara deskriptif. Nah, pada saat saya turun magang dan masuk ruang gimit di mahasiswa S1 di semester 3 kelas C pada program studi pendidikan matematika, kondisi kelas di tempat saya magang itu rata-rata mahasiswanya cukup aktif dalam hal bertanya maupun menanggapi dosen terhadap materi yang disampaikan oleh dosennya. Nah, selanjutnya di sini ada RPS, rencana pembelajaran semester untuk mata kuliah statistika. Nah, ada identitas, ada capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, ada deskripsi singkat, ada tim teaching. Nah, di sini ada matrik RPS. Nah, adapun materi atau KD yang saya ambil yaitu pada pertemuan minggu kedua, itu membahas tentang membedakan penggunaan konsep teknik membilang, permutasi, dan kombinasi. Materi pembelajarannya itu aturan perkalian, penjumlahan, permutasi, dan kombinasi. Nah, adapun metode yang saya ambil itu dengan model PJBL. Aktivitas pembelajarannya itu diskusi, tanya jawab, ada bentuk penilaian, ada indikator penilaian, dan bentuk penilaian juga. Nah, selanjutnya ialah komponen evaluasi atau CP. Selanjutnya kriteria evaluasi. Selanjutnya, nah di sini ada satuan acara pembelajaran atau SAP. Di sini, nah, adapun rancangan yang saya buat untuk saya terapkan ketika saya magang ialah mulai dari tahap pembelajaran, aktivitas dosen, dan kegiatan pembelajar atau mahasiswa. Nah, untuk aktivitas dosen biasa untuk awal masuk ada kegiatan pendahuluan. Mulai dari pembelajaran dimulai dengan salam, dilanjutkan dengan doa, dan seterusnya. Nah, terus di kegiatan pembelajaran mahasiswa mengingat kembali materi yang didapat pada pertemuan sebelumnya, dan seterusnya. Nah, selanjutnya di sini setelah tadi kegiatan pendahuluan, masuklah ke kegiatan inti. Nah, di sini saya menerapkan mode pembelajaran project based learning dengan pendekatan saintifik.
Nah, adapun sintaks atau tahapan dalam PJBL itu sendiri adalah pertama yaitu penentuan pertanyaan mendasar. Nah, di sini diberikan sebuah gambar kepada mahasiswa. Kemudian kita bertanya apa saja yang dapat kalian amati dari gambar ini, mengapa hal ini terjadi. Nah, setelah kita mendengar respon dari mahasiswa, barulah kita menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini itu apa. Gitu. Itu untuk langkah pertama. Yang langkah kedua itu mendesain perencanaan proyek. Nah, di sini guru membagi siswa atau mahasiswa menjadi beberapa kelompok, diminta untuk mencari informasi tentang tadi pertama pengertian tentang apa saja yang termasuk dalam teknik membilang, terus perbedaan penggunaan aturan perkalian dan aturan penjumlahan, contoh dan latihan soal yang mengangkut teknik membilang, pengertian permutasi serta menjelaskan cara menghitung permutasi pada keadaan tertentu, pengertian kombinasi serta menjelaskan perbedaan penggunaan permutasi dan kombinasi. Nah, selanjutnya memberikan contoh soal dan latihan soal tentang permutasi dan kombinasi. Itu yang fase kedua. Fase ketiga ialah mengusung jadwal. Nah, di sini mahasiswa dan dosen mengusung jadwal proses pengerjaan proyek. Dosen memberikan kesempatan kepada siswa dalam mencari sumber-sumber informasi yang relevan. Yang fase keempat yaitu memonitor mahasiswa dan kemajuan proyek. Nah, dosen di sini meminta siswa mengerjakan tugas proyek bersama teman kelompoknya berdasarkan rancangan yang dibuat. Nah, di sini dosen memberikan per-assessment untuk melihat keaktifan masing-masing peserta didik. Selanjutnya, dosen meminta siswa untuk menuliskan semua rencana atau ide dari setiap anggota yang muncul. Yang keempat, mahasiswa membuat rancangan tugas proyek ke dalam bentuk proposal mini. Nah, selanjutnya dosen mengingat peserta didik untuk mengisi laporan hasil pembuatan proyek dan mempresentasikan hasil proyek yang dibuat pada pertemuan berikutnya. Yang fase kelima itu menguji hasil. Nah, di sini dosen menyampaikan aturan presentasi, dosen memonitor jalannya presentasi kelompok, dosen meminta setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil proyek yang telah diuji coba, dan dosen memberikan kesempatan bertanya pada kelompok lain. Nah, yang terakhir ialah rangkuman dan refleksi. Nah, itulah rancangan yang saya buat, yang ingin saya terapkan ketika saya magang. Nah, selanjutnya, di sini ada lembar aktivitas. Ada lembar aktivitas mahasiswa. Adapun soal-soalnya ialah ada 5 soal, dan yang keenam dari soal-soal itu mahasiswa disuruh membuat sebuah laporan proyek dengan menggunakan sistematika yang sudah diatur, ada judul, tujuan, latar belakang masalah, landasan teori, hasil dan pembahasan, kesimpulan dan saran, serta daftar pustaka. Setelah mereka selesai membuat sebuah laporan, barulah mereka mempresentasikan hasil dari apa yang mereka buat, mempresentasikan sesuai dengan kelompoknya, begitu. Nah, selanjutnya rencana asesmen dan evaluasi. Nah, setelah selesai pembelajaran, selesai materi, di akhir saya akan memberikan bentuk evaluasi. Nah, soal evaluasinya seperti ini. Ada 4 soal yang dalam bentuk soal uraian, ialah CP tahapan belajar mampu membedakan penggunaan konsep teknik membilang, permutasi, dan kombinasi. Nah, adapun jawabannya, ini ada jawaban nomor 1, nomor 1B, nomor 2, nomor 3, dan yang keempat, nomor 4. Nah, referensi buku yang saya gunakan. Nah, selanjutnya, nah ini setelah saya melaksanakan magang, inilah bentuk laporan magangnya. Nah, di sini ada lembar pengesahan juga, daftar isi,
Nah, di sini masuk ke bab 1 pendahuluan latar belakang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, dosen harus memiliki kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi kepribadian, dan kompetensi sosial. Kompetensi-kompetensi tersebut harus dipelajari dan dikuasai oleh mahasiswa pada lembaga pendidikan dan tenaga kependidikan atau LPTK. Nah, selanjutnya pada program studi Magister Pendidikan Matematika, pada program Pascasarjana Universitas Ahmad Dahlan, selain membekali mahasiswanya dalam keilmuan yang juga membekali mahasiswa dengan kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi kepribadian, dan kompetensi sosial. Pembekalan kompetensi-kompetensi tersebut dilakukan melalui magang pembelajaran di program studi Magister Pendidikan Matematika (UAD). Nah, magang pembelajaran merupakan kegiatan akademik yang tercantum dalam kurikulum program studi Magister Pendidikan Matematika. Magang merupakan pengkondisian penyiapan calon dosen yang profesional. Nah, adapun tujuan magang pembelajaran bertujuan membangun landasan jati diri calon dosen dan memantapkan kompetensi akademik melalui pengamatan langsung budaya perguruan tinggi, pengamatan untuk membangun kompetensi profesional, pedagogi, kepribadian, dan sosial, pengamatan untuk memperkuat pemahaman peserta didik, pengamatan proses pembelajaran di kelas, refleksi hasil pengamatan proses pembelajaran di kelas, penilaian kurikulum dan perangkat pembelajaran yang digunakan dosen, penilaian strategi pembelajaran, penilaian sistem evaluasi, kesembilan perancangan rencana pembelajaran semester atau RPS, dan rencana pembelajaran mingguan atau RPM. Nah, untuk yang 10 pengembangan media pembelajaran, pengembangan bahan ajar, pengembangan instrumen evaluasi, dan melakukan pembelajaran sebagai asisten dosen dengan bimbingan dosen. Nah, yang selanjutnya ialah manfaat magang pembelajaran. Ada manfaat bagi mahasiswa peserta magang, ada juga bagi program studi strata 1, dan ada juga bagi program studi Magister Pendidikan Matematika. Nah, selanjutnya di bab 2 itu kegiatan magang pembelajaran dan pembahasan. Nah, pada kegiatan magang pembelajaran matematika dilaksanakan di Universitas Ahmad Dahlan, Jogja pada program studi strata 1 semester 3 Pendidikan Matematika kelas C, jumlah mahasiswanya pada kelas C sebanyak 11 orang. Aktivitas magang pembelajaran pada mata kuliah statistika di kelas C yakni observasi dan pendampingan pembelajaran mahasiswa. Kegiatan observasi saya lakukan sebanyak 2 kali pertemuan. Kegiatan observasi pertama melalui kelas GIMIK kelas C yakni pada tanggal 15 Desember 2021. Nah, adapun hasil observasi pada saat itu ialah dosen pengampu mata kuliah statistik Bapak Suparman membahas kembali soal yang telah ditugaskan sebelumnya kepada mahasiswa, dan juga setelah membahas soal, beliau lanjutkan dengan membahas materi baru tentang pengujian normalitas. Pada pembahasan soal dan materi tersebut, mahasiswa terlihat cukup aktif untuk bertanya ataupun menanggapi terhadap materi yang disampaikan oleh Bapak Suparman. Nah, adapun gambar ruang GIMIK pada kegiatan observasi pertama tersebut ialah perhatikan gambar 1A, diskusi pembahasan soal. Nah, gambar 1B itu diskusi pembahasan materi pengajuan normalitas. Nah, selanjutnya kegiatan observasi kedua itu dilakukan pada tanggal 22 Desember 2021 melalui Google Meet. Nah, adapun aktivitas pembelajaran pada saat itu ialah Bapak Suparman menyampaikan materi tentang uji independen dengan SPSS dan memberikan simulasi juga bagaimana cara menggunakan SPSS, mulai dari awal cara penginstalan SPSS sampai dengan tahap akhir hingga menghasilkan data yang dicari. Nah, pada waktu pembelajaran berlangsung, mahasiswa terlihat cukup aktif untuk bertanya dan merespon terhadap materi yang disampaikan oleh Bapak Suparman. Pada pertemuan tersebut juga merupakan pertemuan terakhir di kelas C pada mata kuliah statistika karena materinya sudah habis. Jadi Bapak Suparman di akhir pembelajaran memberikan tugas berupa proyek kepada mahasiswa untuk dikerjakan sebagai tugas akhir pada
mata kuliah tersebut dan sebagai bekal dalam mempersiapkan UAS. Nah, untuk minggu selanjutnya pada saat magang, saya tidak dapat kesempatan untuk mendampingi mahasiswa belajar atau menyampaikan materi sesuai dengan RPS yang telah saya buat. Karena dilihat dari kondisi waktu yang tidak memungkinkan bagi saya untuk menyampaikan materi lagi. Karena materinya sudah selesai disampaikan oleh Bapak Suparman. Nah, adapun gambar ruang GIMIT pada kegiatan observasi yang kedua tersebut ialah perhatikan gambar 2 tentang diskusi pembahasan materi cara penggunaan SPSS. Nah, selanjutnya, di sini saya mendapat kesempatan dari Pak Ruli selaku dosen pengampu mata kuliah magang untuk saya bisa ikut bergabung di kelas English for Mathematics mahasiswa S1 semester 3 dalam rangka mempresentasikan mode pembelajaran. Nah, pada saat itu saya mempresentasikan mode pembelajaran creative problem solving yang dimana dimulai dari pengertian, kelebihan, dan kekurangan mode pembelajaran creative problem solving, serta bagaimana sintaks atau tahapan dalam penerapannya. Nah, pada saat presentasi ada sesi tanya jawab juga kepada mahasiswa semester 3, yakni terdiri dari 14 orang. Mahasiswa pada sesi tanya jawab cukup aktif dalam bertanya serta menanggapi ketika proses sesi tanya jawab. Nah, kegiatan magang pembelajaran ini memberikan saya pengalaman dalam berinteraksi dengan mahasiswa program studi magister pada mahasiswa program studi matematika semester 3. Nah, walaupun saya masih perlu belajar dalam melakukan pendampingan kepada mahasiswa karena saya belum bisa melakukan di masa magang ini karena terbatas dengan waktu dan materi sudah selesai disampaikan oleh dosen pengampu mata kuliah itu Bapak Suparman. Tapi setidaknya di sini saya mendapat ilmu dan pengalaman baru bisa berinteraksi dengan mahasiswa semester 3 dalam rangka melaksanakan presentasi model pembelajaran. Nah, daftar pustaka. Adapun selanjutnya, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.